Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Jadi berapa orang hari ini? 4. Untuk private hari ini kita ada 4 orang. Jadi untuk mempersingkat waktu kita mulai. Oh ya, mau tanya ini tadi. Ada puasa semuanya? Insya Allah. Jadi walaupun puasa itu bukan menjadi alasan untuk lemas ya. Tetap semangat dulu belajar. Oke, Bu. Oke, pada hari ini ada yang tahu, ada yang ingat masih pelajaran kemarin? Mengulang pelajaran kemarin yang kita pelajari, ada yang masih ingat materinya tentang Artikel dan preposition. ya, tentang artikel dan preposition. Jadi tentang artikel itu sendiri akan diulang lagi. Itu tentang penggunaan dan yang nantinya itu penggunaan artikel ini akan berhubungan dengan countable dan juga noun. Nanti di sebelah sini itu sebagai contohnya nanti ya. Karena ada papan, jadi medianya pakai karton aja. Tidak apa-apa, Bu. Oke, untuk yang pertama ya, untuk artikel dan en. Coba ada yang bisa jelasin nggak tentang artikel dan en? Nggak ada ya? Oke, untuk yang pertama tentang artikel dan en. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan artikel ini itu untuk benda yang dimana kosakata ataupun vocabnya itu berawalan huruf Konsonan. ya konsonan. Contohnya seperti contoh di sebelah sini aja ya. Sendiri biasanya digunakan pada kosakata ataupun vocab yang dimana huruf pertamanya itu berbunyi huruf konsonan. Contohnya seperti a cat. Dan untuk en sendiri biasanya pada vocab yang dimana huruf pertamanya itu huruf vokal seperti an umbrella gitu. Tapi di dalam aturan artikel ini sendiri biasa ada beberapa kosakata yang itu tuh nggak jadi patokan. Ada beberapa kosakata ataupun vocab dia tuh nggak terikat dengan dipakai sebagai di depan di depan huruf konsonan dan di depan huruf vokal. Tetapi ada juga beberapa kosakata misalnya university. Kenapa university ini dipakainya pertama? Karena bunyinya U. Ya, karena bunyi pertama itu bukan U tapi Y. Kemudian ada juga penggunaan kan seperti kita ketahui tadi en itu di depannya huruf vokal. Tapi ada juga penggunaannya en power misalnya. Ini juga kenapa? Karena hanya dibaca vokal. Ya, karena biasanya kan pada kosakata ataupun vocab yang dimana menggunakan H ada juga beberapa yang tidak terbaca hanya langsung ke misalnya an hour gitu kan. Oke. Nah, setelah penggunaan sama en kita menuju ke number kata benda. Ada yang tahu nggak penjelasan yang lebih spesifik tentang noun? Noun dibagi dua, countable dan uncountable. Ya, itu nantinya pasti kita akan bahas di sini. Lainnya maksudnya apa? Karakteristiknya ataupun syaratnya bisa dibilang noun ataupun kata benda. Ya. Jadi kenapa dibilang kata benda? Jadi kata benda ini punya syaratnya sendiri ataupun karakteristiknya. Yang pertama, noun ini biasa merujuk pada untuk noun sendiri, jadi ada pertama karakteristiknya. Yang pertama merujuk kepada person. Jadi orang itu juga termasuk benda, termasuk ke dalam noun. Jadi kenapa dibilang termasuk ke dalam noun? Misalnya seseorang, misalnya Asya kita bilang, nggak langsung misalnya Asya
Tapi Asya ini kita masukkan dulu ke dalam kategori manusia juga. Jadi kenapa alasannya kenapa masuk ke noun? Itulah yang pertama. Yang kedua juga place, tempat juga termasuk ke dalam noun. Contohnya Indonesia is a country misalnya. Yang person tuh juga kayak gini tadi. Misalnya Elna is a beautiful girl gitu misalnya kan. Kemudian thing. Jadi thing ini ada beberapa hal juga, misalnya seperti benda mati, juga benda hidup seperti selain manusia, misalnya seperti hewan dan juga tumbuhan, itu juga termasuk ke dalam noun. Kemudian idea sama feeling, nantinya dua hal ini dia nggak masuk ke countable tapi akan dibahas kan countable. Kemudian kenapa disebut noun juga? Noun itu dia bukan action, non action. Contohnya seperti ini. Kita bandingkan antara dua hal. Happy dan happiness. Jadi coba pilih yang mana termasuk noun, yang mana yang bukan. Happiness. Ya. Happiness termasuk ke dalam noun. Itu memang udah syaratnya. Sedangkan happy ini lebih ke gimana ya? Kan kita bahagia. Kalaupun misalnya kita bahagia, pasti nunjukin sesuatu gitu kan. Ada reaksi dari kita. Jadi itu bukan kategori dari noun. Nah, yang menjadi poin utama di sini kita belajar yaitu tentang countable dan uncountable. Yang pertama, countable. Jadi ada yang tahu maksud countable itu sendiri? Countable bermakna sebagai benda yang dapat dihitung atau disebut juga sebagai count noun. Contoh benda yang dapat dihitung, ada yang bisa dibikin? Meja, kursi, pulpen, buku, Ya. rumah. Nah, untuk syarat countable-nya sendiri, countable ini bisa berbentuk singular dan juga plural. Kemudian untuk countable ini sendiri, syarat pertamanya itu adalah singular dan plural. Nanti ada beberapa kosakata, ada yang singular mungkin, ada yang plural. Itu tergantung juga dengan to be yang kita gunakan ataupun lainnya. Kemudian yang poin pentingnya itu pembeda antara countable dan uncountable noun sendiri. Yang pertama, countable. Untuk countable noun ini sendiri, dia memasukkan artikel e dan e. Jadi nanti ada pembeda antara countable dan uncountable noun itu di inilah nanti di penggunaan artikel e dan e. Sedangkan untuk uncountable noun ini sendiri yang menjadi ciri khas pembeda antara countable dan uncountable noun ini sendiri ada pada penggunaan artikel e dan e. Sedangkan di uncountable ini seperti yang kita ketahui tidak menggunakan artikel e dan e itu. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buat yang countable, misalnya I have pen. Pen ini sendiri termasuk dalam countable. Untuk contoh dari dari uncountable ini sendiri, contohnya seperti misalnya I have misalnya a glass of water misalnya. Kemudian apa lagi? Contohnya misalnya I have a lot of money. Jadi kenapa berbeda seperti ini? Kan seperti yang kita ketahui bahwa kalau countable ini bisa kita gunakan artikel e-nya langsung, setelah itu menyusul kata benda. Tetapi di uncountable noun ini
tidak bisa kita gunakan terus atau memasukkan langsung artikel e dan en. Jadi kita harus gunakan ini juga, misalnya ada penjelasnya, misalnya seperti a glass of, a pitch of, habis itu a lot of money gitu kan. Seperti ketahui money, water itu kan tidak bisa dihitung, walaupun uang itu kan nampak, misalnya bisa kita lihat berapa lembarannya kan, tapi secara rincinya itu kita tidak bisa menghitung misalnya lembarannya kan, kita nggak bisa bilang satu uang, tapi yang bisa kita nilai itu adalah nilai dari uang tersebut. Kemudian ada beberapa hal juga lagi yang membedakan antara countable sama uncountable noun, yaitu tentang penggunaan much dan ada yang tahu nggak much itu digunain di mana, many itu digunain di mana? Enggak. Jadi seperti apa yang kita ketahui bahwa much ini biasanya digunakan pada uncountable noun dan many ini digunakan pada countable. Jadi ada trik ataupun cara cepat gimana sih guna ini atau ini dan termasuk mana dia. Jadi kan caranya tadi kan di countable ini kan dia memasukkan artikel e dan en secara langsung, sedangkan di uncountable ini kan enggak. Jadi kan di sini bisa kita lihat kata en dan en ini merujuk ke countable. Jadi many itu digunakan pada countable noun dan much itu digunakan pada uncountable noun. Nah, jadi sejauh ini ada yang udah paham? Paham. Nah, setelah kita tahu kan, maksudnya kaidah ataupun syarat dari penggunaannya masing-masing kalimat ini, kita kembali lagi ke noun dulu sebelum kita menuju ke contoh nanti. Jadi kan noun tadi ada singular dan plural kan. Singular itu, plural itu apa? Singular, single, artinya berarti satu. Plural artinya jamak, lebih dari satu. Nah, misalnya kita mau bilang tentang apa misalnya, tentang binatang misalnya. Misalnya kita pakai cat. Otomatis kalau di plural kita harus gunakan s di depan sebagai bentuk dari jamak. Nanti dia penggunaan s misalnya es sebagai tanda dari bentuk jamak itu ada syaratnya juga sendiri. Misalnya kan tergantung dari akhiran hurufnya dari bendanya tersebut. Misalnya kita mau bilang box, singularnya misalnya box. Jadi di sini harus pakai es. Nah, ini syaratnya, salah satu syaratnya. Misalnya akhirannya seperti apa misalnya? CH mungkin. Misalnya akhirannya y. Baby. Nanti kalau misalnya jadi plural, dia nggak bisa berdiri sendiri y ini. Jadi harus kita ganti menjadi babies. Kemudian contohnya apa lagi? Apa misalnya? Misalnya lagi akhiran akhiran o itu juga. Misalnya tomato. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar nambahin s di depannya. Jadinya tomatoes. Nah, ini kan kata kerja yang hanya sekedar menambahkan e atau s dan es di depannya. Nanti ada juga beberapa bukan kata kerja, kata benda. Nanti ada juga beberapa kata benda. Contohnya tuh seperti binatang. Dia tuh nggak ada perubahan. Maksudnya antara singular dan plural itu ada kata-katanya sendiri. Contohnya seperti misalnya kita bilang child. Kita nggak bisa nambahin es atau s di depannya. Jadinya menjadi children. Kemudian di binatang juga ada, misalnya contohnya seperti fish. Fish. Kita nggak bisa bilang fishes atau fish. Jadinya tetap fish. Dia tetap berdiri seperti itu. Contohnya lain apa misalnya? Deer. Ya, deer. Deer atau rusa. Bentuk dari jamaknya sendiri tetap deer juga. Ini udah merupakan bagian ataupun kaidahnya sendiri. Oke, sejauh ini paham? Masih paham? Ada yang tanyakan?
Jadi di sini kita akan menuju contoh-contohnya. Contoh dari noun tadi kan sudah kita tunjukin beberapa kata-katanya. Kemudian untuk contoh kalimatnya langsung ya. Misalnya countable. Coba kalian buat kalimat satu apa gitu. Tetap penggunaan tetap pakai penggunaan countable sama countable. Pakai en juga bisa, atau en dulu. I have much sugar. I have much sugar. Oh ya. Much sugar. Kira-kira ya, contoh yang pertama itu yang Sinta bilang ini tentang yang uncountable ya, karena much. Yang countable mungkin kalian bisa kasih contoh. I have many friends. I have many friends. Ini dan much. Jadi ini yang uncountable dan ini yang countable. Nah, nanti ketika penggunaan ataupun pembuatan sebuah kalimat menggunakan kata-kata benda, kita juga harus perhatikan. Tadi kan yang nggak bisa dihitung ini kan nggak ada penambahan es atau apa gitu. Tapi kata benda yang bisa dihitung ini kita juga harus perhatiin yang di ujungnya. Untuk apa? Untuk jamak ataupun singularnya itu. Misalnya contohnya I have many friends. Jadi kan many ini kan atau much menunjukkan berapa banyak nilainya gitu kan. Friends ini kan jamak jadinya karena merujuk juga ke kata many. Jadi many friends, nggak bisa kita bilang cuma many friends gitu. Nah, untuk materi kan secara umumnya udah kita bahas tadi supaya lebih mengerti. Kita langsung masuk ke exercise-nya, latihannya. Jadi di sini pas kalian ada 3, ini ada paket Buka bu. ya. Di situ kata benda noun. Miss lupa berapa buah contoh maksudnya bendanya. Jadi kalian buatnya itu di kertas, di sini udah disiapin. Jumlahnya itu sama. Jadi tugas kalian itu apa? Kalian golongin yang mana countable dan yang mana uncountable. Kalau misalnya kalian mau buat kalimat boleh, tapi kalau misalnya cuma mau buat misalnya ada gambar apa misalnya, contoh seperti bola ini misalnya. Kalian misalnya mau buat I have 3 balls, kayak gitu juga boleh. Kalau misalnya mau buat 3 balls itu juga boleh. Jangan lupa itu diikuti tentang singular dan pluralnya dan juga termasuk mana dia, countable atau uncountable. Satu gambar satu kalimat kan? Iya. Di sini misalnya kalian membuat countable supaya cepat satu Jadi satu kalimat jenis. uncountable. Misalnya ya boleh countable, di sininya countable, boleh terserah kalian mau gimana. Dan jangan lupa itu artikelnya itu, terus diperhatikan juga ini singular ataupun pluralnya. Kemudian masuk kemana dia, countable atau uncountable. Kalau mau buat seperti kalimat juga boleh kalian untuk melatih ya, latih kalian. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa ditanyain aja. Ya bu. Ini itu bunganya. Ini kan ada tulisannya university, ini maksudnya gedung. University maksudnya. Kalau ini Itu ya kan udah jelas. Kan yang dua. dihitung kan? Hitung aja maksudnya. Kalau ini kan Nanti kalau misalnya ada yang salah itu Bu, kalau misalnya ditempel aja. tempel aja. Nggak boleh Iya, lah, dikerjain. ditempel. Tapi tulis keterangan kenapa kamu Nggak buat keterangan. kalau bisa buat. Ya, buat Sekalian lah. kita ngelatih. Gitu. Tempel-tempel. Sebatas mana kalian paham. buat lucu. Contoh. Habis Papa bilang temuinnya itu 10-10 aja karena ini mungkin kebanyakan. Jadi 10 yang uncountable, 10 yang countable. Oke bu. Kalian golongin aja.
Asya nanti jangan lupa ya ditaruh keterangannya, terserah mau kalian mau modifikasiin itu gimana. Baik, Miss. Penting kalian paham, habis itu tulis keterangannya. Kalau misalnya nanti ada yang salah-salah, kita bakalan kita bahas. Kan ini kan, kalaupun misalnya nggak mau kalimat boleh juga tulis keterangan aja. Misalnya, contohnya tadi apa? Di sini kan ada 4 anak nih. Ini kan siswa ataupun siswi, student. Jadi kalian bisa buat for students gitu. Dan jangan lupa itu, ini tadi kaidah dari singular sama pluralnya, juga countable sama uncountable. Oh ya, artikel jangan lupa. Kalau misalnya ada benda yang merujuk itu sebuah atau bukan. Yang uncountable tadi bisa juga kalian buat, misalnya mau buat a piece of cake, a glass of water mungkin, ataupun cuma tulis kosakata atau vocabnya aja juga boleh, karena kan kita tahu di uncountable itu kita nggak pakai artikel. Oke, waktu udah habis sekitar 10 menit. Udah siap kan? Udah sedikit lagi. Jangan lupa tulis nama ya. Sedikit lagi. Ntar Bu, tulis nama. Oke. Supaya kita bahas aja dikit. Ada berapa hal yang belum termention juga nih. Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Aisyah udah ganti ya. Sinta tuh ya. Jadi di sini bakalan notis. Sinta udah bener, tapi ini satu. Ya Bu. Apa yang uang kan udah kita mention tadi, uang tuh masuk ke dalam uncountable. Karena apa? Kita nggak bisa menghitung lembarannya, tapi yang dihitung sebenarnya itu adalah nilai uangnya. Kemudian yang lain betul. Asya ini countable, ini uncountable. Udah 10 kali ya. Jadi udah betul semua. Mungkin untuk hemat waktu aja ya. Ada sedikit yang ibu ingin tambahin tadi, yang masalah ini tadi apa? Yang uncountable. Tadi ada termention apa? Much sama ini kan. Jadi kan di uncountable itu bisa tapi kita tambahin seperti a pitch of, a glass of, atau itu a roll of atau sebagainya itu. Kemudian yang ini much, walaupun kita nggak bisa hitung, tapi ada cara ngitungnya sendiri. Misalnya seperti bahan seperti air, itu kan bisa kita timbang, maksudnya ada takarannya itu, takaran. Kemudian seperti kain, itu kan bisa dengan meteran. Kemudian apalagi seperti yang nggak bisa jelas-jelas, yang nggak bisa dihitung tuh, itu biasanya termasuk ke feeling biasanya. Misalnya I love you so much, kita kan nggak tahu sebesar apa rasa cinta. Itu yang belum termention tadi ya, karena ingat waktu udah semakin larut. Jadi kita akhiri hari ini. Terima kasih udah hadir pada private kali ini. Terutama untuk kita semua. Jadi untuk masuk materi selanjutnya kita akan bahas di kemudian hari. Jadi ini ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.